takbiratul ihram itu adalah rukun ucapan. Jadi tidak boleh kita mengucapkan Allahu Akbar di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di dalam sholat ada yang termasuk rukun sholat dan juga sunat sholat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika seseorang melaksanakan sholat namun orang tersebut tidak tahu satu persatu rukun sholatnya? Apakah status sholatnya itu sah? Cukup sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi kalau kita sholat, di dalam sholat itu kan ada yang hukumnya rukun atau wajib gitu ya, ada yang hukumnya sunnah. Yang rukun itu pun terbagi-bagi, ada yang rukun ucapan, ada rukun patekadan, rukun hati gitu ya, dan juga ada rukun pekerjaan af'al ya, rukun pekerjaan, dan juga ada yang hukumnya sunnah. Kemudian bagaimana jika kita itu tidak mengetahui mana ini yang sunnah, mana ini yang fardu, apakah sholatnya sah? Tetap sah sholatnya, tidak masalah ya. Tetapi harus begini caranya, wa minha alla ya'taqida fardhan. Misalkan kita tidak mengetahui mana yang fardu muayyinan, bagian yang tertentu, min furudiha sunnatan, mana yang hukumnya sunat, bi khilafi mubhamin ya. Beda dengan meyakini suatu kewajiban yang mubham. Falaisa bisyartin li'annahu lam yaf'al ruknan minha ma'atiqadi sunniyatihi wa bi khilafi ma law i'taqada anna af'alaha wa aqwalaha kullaha furudun aw ba'daha furudun wa ba'daha sunnanun wa lam yaqsid bi muayyanin sunnatan fa innaha tasihhu. Jadi dari referensi ini di dalam kitab Is'alur Rafiq, jadi maksudnya seperti ini referensi ini. Kita itu tidak tahu ya mana yang rukun dan mana yang sunnah. Dan yang rukun itu pun kan ada rukun ucapannya, ada rukun pekerjaannya, ada rukun hatinya gitu. Kalau kita tidak tahu mana yang rukun, mana yang sunat, sebetulnya itu tidak masalah. Asalkan jangan sampai yang hukumnya rukun itu kita bertekad di dalam hati bahwa itu adalah hukumnya sunnah. Nah itu tidak boleh. Kita kan belum tahu pasti mana yang rukun, mana yang sunnah. Kalau kita tidak mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah, jangan sampai ada yang hukumnya rukun kita beriktikadiyah di dalam hati bahwa itu adalah hukumnya sunnah. Nah, kalau itu tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan takut orang itu meninggalkan rukun tersebut. Misalkan ketika orang tersebut membaca Allahu Akbar, dia itu tidak tahu, dia mengira bahwa ini adalah hukumnya sunnah. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar itu adalah rukun ucapan, tapi dia menekadkan bahwa ini sunnah, sehingga dikhawatirkan dia membaca Allahu Akbarnya itu tidak diucapkan tapi di dalam hati. Dia mengira bahwa yang menjadikan rukun itu adalah gerakannya, misalkan begini Allah, tetapi akbarnya di dalam hati, dan dia bertekad bahwa ucapannya itu sunnah, maka itu bisa mengakibatkan tidak sah sholatnya. Jadi kalau kita tidak mengetahui, jangan sampai menekadkan yang rukun kita tekadkan sunnah, seperti itu. Dan bagi yang orang yang tidak mengetahui perbedaan mana yang rukun, mana yang sunnah, maka tata cara sholatnya dari awal kita Allahu Akbar takbiratul ihram sampai akhir pengucapan kita salam jangan sampai dilewatkan, begitu ya. Misalkan ketika kita membaca doa iftitah, kita gak tahu apakah ini rukun apa sunat, ya udah kita baca saja, toh kita tidak tahu mana yang rukun mana yang sunat. Jadi ketika kita Allahu Akbar, kemudian kita membaca Allahu Akbar kabira wa anna minal muslimin, membaca Fatihah, membaca surat, sampai membaca Assalamualaikum, Assalamualaikum, jangan sampai kita lewatkan satu pun. Nah itu bagi tips bagi orang yang tidak mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah ya. Di dalam sholat itu kan ada rukun i'tiqadiyah di dalam hati, di antaranya apa? Yaitu niat. Niat itu adalah rukun hati. Jadi ketika adanya niat di dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah rukun ucapan. Jadi tidak boleh kita mengucapkan Allahu Akbar di dalam hati. Misalkan kita sholat subuh ngantuk gitu ya, Allah Akbarnya di dalam hati, itu gak jadi sholatnya, enggak sah
gitu. Kalau mengangkatkan kedua tangan ini, maka ini hukumnya sunnah. Andaikan kita tidak mengangkatkan kedua tangan ini, ya tidak apa-apa, karena ini hukumnya sunnah. Dan perlu saya ingatkan, ketika mengangkatkan tangan, tidak boleh posisi kepala kita langsung merunduk ke bawah ya. Perhatikan, betul-betul perhatikan. Misalkan ini contoh yang benar. Contoh yang benar seperti ini. Allah, disunatkan ini terbuka sejajar dengan telinga ya. Tidak menempel ke telinga juga tak apa-apa. Hanya disunahkan sejajar dengan telinga. Kalau perempuan, kalau laki-laki terbuka, kalau perempuan tertutup posisi tangannya. Allah, begitu ya. Allahu Akbar. Setelah itu kemudian kita disunnahkan kepala kita merunduk ke bawah. Sesudah kita selesai Allahu Akbar, baru kita merunduk ke bawah. Ini adalah contoh yang benar. Contoh yang salah bahkan bisa mengakibatkan batal sholat kita. Seperti ini. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, langsung batal sholat kita. Belum apa juga udah batal sholat kita. Kenapa? Kalau yang tadi, karena mengangkatkan kedua tangan itu adalah hukumnya sunnah. Dan ini termasuk anggota badan yang besar. Satu anggota badan besar, dua anggota badan besar, ketiga kepala anggota badan besar kita menunduk bergerak sekaligus di dalam satu rukun. Maka itu bisa mengakibatkan batal sholat. Karena batal sholat adalah bergerak, baik itu di dalam satu rukun 3 kali pergerakan sekaligus, itu bisa mengakibatkan sholat. Jadi sekali lagi yang membatalkan sholat seperti ini. Allahu Akbar. Batal itu sholatnya. Karena itu termasuk batal sholat ya. Baik, jadi saya akan kasih tahu mana yang rukun. Kalau yang rukun ucapan adalah takbiratul ihram, ketika lisan kita mengucapkan Allahu Akbar. Kalau selain itu batal sholatnya. Misalkan kita mengucapkan begini, Allahu Akbar, batal udah sholatnya, ya. Atau Allahu Akbar, batal sholatnya. Jadi yang betul cuma satu, Allahu Akbar. Selain mengucapkan seperti itu, udah batal sholatnya. Ya, saya tidak akan contohkan satu persatu, terlalu panjang, terlalu banyak. Pertama takbiratul ihram rukun ucapan, kemudian membaca Al-Fatihah rukun ucapan, sehingga doa iftitah membaca surat itu hukumnya sunnah. Kemudian apalagi rukun ucapan? Rukun ucapan itu adalah ketika kita membaca at-tahiyatul tahiyat awal dan juga at-tahiyat akhir ya, sampai ke mana membaca sholawatnya itu juga rukun ucapan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, begitu ya, sampai ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ketika rakaat yang terakhir sampai mana rukunnya itu? Sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita dilanjutkan sampai wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim, itu hukumnya sunnah. Sampai Masihid Dajjal, itu hukumnya sunnah. Nah, dan rukun ucapan yang terakhir adalah lisan ketika mengucapkan assalamu alaikum, begitu ya, assalamu alaikum sampai assalamualaikum warahmatullahi, itu hukumnya sunnah. Jadi wajibnya sampai assalamu alaikum. Nah, dan begini juga ya, contoh yang betul dan contoh yang salah ketika mengucapkan salam. Salam itu masih ke dalam rukun sholat, artinya salam itu belum keluar dari sholat. Sehingga ketika lisan kita belum selesai mengucapkan kum, tidak boleh langsung badan kita menengok ke kanan. Contoh yang betul seperti ini. Assalamualaikum. Posisi muka kita masih di bawah, masih menghadap ke sajadah gitu ya. Assalamualaikum, baru ketika warahmatullah, karena mengucapkan warahmatullah itu sudah sunnah. Tetapi kalau kita membacanya seperti ini, assalamualaikum, nah ketika alaikum, muka kita menghadap ke kanan, udah
batal tuh salat kita, ya. Jadi kalau sebelum kum jangan dulu menengok ke kanan. Kita lihat dulu masih ke bawah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru seperti itu. Begitu ya? Insya Allah paham. Kalau rukun pekerjaan itu mengangkatkan tangan itu hukumnya sunnah. Berdiri tegak menghadap kiblat, dadanya ini yang diwajibkan menghadap ke kiblat. Jadi sholat jangan begini ya. Ini wajib ya. Kemudian ruku itu juga rukun pekerjaan. Jadi ketika ruku subhana rabbiyal aziminya itu sunnah. Yang wajibnya, yang rukunnya adalah papak itunya apa? Lurus gitu ya, lempeng gitu, lurus punggungnya sama kepalanya gitu ya, lurus. Kemudian i'tidal, tumaninah dari ruku, tumaninah dari i'tidal. Kemudian sujud juga itu rukun padamelan gitu ya, rukun pekerjaan. Begitu ya, ketika kita membaca Rabbi Firli dan posisi dari tahiyat awal dan tahiyat akhir seperti itu ya. Mungkin bisa sedikit membantu faham begitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.